CBT-nya di sini ya. Dari apa yang disampaikan di sini, bahwasannya dari eh, kegiatan yang dilakukan di situ belum apa namanya belum termanage ya. Artinya di sana tadi belum disampaikan belum adanya manajemen katanya di sana dalam pengelolaan secara manajerial lah dari aktivitas dari CBT ini. Itu pertama yang mungkin yang saya simak dari tadi. Kemudian yang kedua, tadi juga sempat disampaikan bahwa dalam kegiatan-kegiatan itu masyarakat lokal itu dilibatkan dalam artian mereka terlibat dalam penyediaan prasarana berupa alat melukat, kemudian dan aktivitas-aktivitas spiritual yang dilakukan oleh wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke situ ya. Yang ketiga, munculnya komoditi ya. Jadi bahwasannya dari aktivitas yang dilakukan dalam pengelukatan Sabtu Murti ini tadi juga sempat disampaikan itu adanya nanti akan memunculkan adanya komoditi ya, yang mana dari aktivitas yang dilakukan di situ akan muncul ada komoditi tourism karena di situ ya. Cuman di sini saya belum mendapatkan sejauh mana dari aktivitas tersebut berimplikasi terhadap yang namanya komoditi, karena disampaikan tadi juga bahwa dari rentang kedatangan wisatawan perharinya itu belum begitu banyak ya, dan juga tadi juga saya dengar bisa menimbulkan kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi di sini juga akan saya review karena ini belum berkembang begitu banyak kerusakan lingkungan apa yang terjadi, itu juga mungkin kita perlu gali lagi, dan kalau memang itu belum berdampak silakan mungkin kita bisa preventif ataupun melakukan tindakan-tindakan yang preventif pencegahan jangan sampai hal itu terjadi ya. Itu berkaitan dengan apa namanya CBT ataupun spiritual tourism yang di Sabtu Murti ini. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari apa yang dipresentasikan dari tim kelompok 5 ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti Wijaya. Coba saya review ya. Yang kelompok 5, pariwisata berbasis masyarakat. Sederhananya begini Bapak Ibu, teman-teman. Eh, bahwa pariwisata itu yang dikembangkan di daerah destinasi pariwisata itu bagaimana dia semaksimal mungkin punya peran dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal. Utama maksudnya adalah kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, di situ juga pasti akhirnya masyarakat lokal itu secara maksimal memang harus dilibatkan di dalam pengelolaan pariwisata di daerah destinasi pariwisata. Eh, boleh dikatakan bahwa pariwisata itu dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal di sana. Walaupun investornya dari luar, tapi diusahakan semaksimal mungkin peran masyarakat lokal itu maksimal, dan kemudian dari situ dia mendapat manfaat atau hasil dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal itu juga menjadi lebih maksimal. Ya. Nah, contoh di beberapa tempat misalnya, mungkin juga desa adat di beberapa tempat itu punya kebijakan bahwa misalnya ada investor yang ingin membangun sebuah usaha pariwisata di daerah tersebut, itu desa adat di tempat tersebut biasanya meminta berapa persen gitu ya, berapa puluh persen itu memang karyawannya diambil dari masyarakat lokal. Itu satu. Yang kedua, walaupun dia tidak menjadi seorang karyawan di perusahaan tersebut secara langsung, masyarakat lokal juga bisa mengambil peran gitu. Bisa di dalam penyediaan transport, penyediaan akomodasi, penyediaan toilet, penyediaan sebagai guide lokal, warung-warung gitu ya, restoran. Itu bisa masyarakat lokal menjadi penyedianya di sini. Nah, walaupun misalnya pemerintah sudah getol teorinya tentang pengembangan masyarakat lokal, tapi kan memang dibutuhkan akhirnya pembinaan juga oleh pemerintah, kesadaran masyarakat untuk juga mengambil gitu ya peluang-peluang itu. Kadang-kadang sudah ada air terjun gitu misalnya di kampung ya, sudah dikembangkan oleh investor. Tapi masyarakatnya tidak bisa melihat peluang gitu.
Padahal di situ bisa disediakan lahan parkir, bisa warung-warung, kemudian transport, bisa guide lokal, apa macam-macam. Bisa juga dia bangun penginapan-penginapan orang lokal gitu ya. Kenapa tidak bisa? Misalnya sekarang Canggu itu berkembang. Orang-orang Canggu sekarang sudah lebih pintar. Saya sempat observasi, wawancara dengan beberapa orang di Canggu. Mereka jarang yang mau jual lahan di sana. Rata-rata mereka menyewakan gitu. Kemudian dari hasil sewanya itu misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hasil sewanya itu dia masih ada beberapa lahan yang masih ada, itu dia bangun semacam homestay atau villa. Jadi dia ikuti pola-pola investor, pola-pola pebisnis gitu. Begitu juga restoran, penyewaan transport lokal dan lain sebagainya. Jadi masyarakat lokal di sana mendapat peran gitu, mendapat mendapat manfaat gitu ya. Nah itu saya review secara sederhananya begitu. Apa yang dimaksud dengan eh, pariwisata berbasis masyarakat gitu. Kemudian yang komunitas ini mirip-mirip sebenarnya, cuma dia lebih kepada di dalam pariwisata itu kan ada komunitas-komunitas gitu, komunitas-komunitas lokal. Gitu. Nah kalau di Bali bisa aja, misalnya contohnya kayak kita kelompok kesenian gitu ya, kelompok kesenian tari kecak gitu misalnya. Kalau di GWK itu kelompok tari kecak yang ada di GWK itu komunitas lokal di sana yang memang pentas. Begitu juga dengan yang di Uluwatu, di kecak dan jalan, yang kemudian kecak di eh, mana itu ya, tempat baru di Grand Canyon gitu ya, di daerah mana itu namanya? Kemarin saya pengabdian di sana. Kemudian ada komunitas-komunitas lain selain komunitas seni, ada komunitas eh, terutama yang banyak seni memang yang bisa diperankan di pariwisata. Nah, saya kira itu nyambung materinya dua itu. Intinya bahwa masyarakat lokal, komunitas lokal punya mendapat manfaat dari adanya pengelolaan di daerah destinasi pariwisata. Jangan sampai kita orang lokal, masyarakat lokal itu tidak mendapat manfaat apa-apa. Ya, itu silakan nanti dikritisi, dianalisis, gitu, dan diberikan manfaat gitu. Kalau misalnya ada turun ke masyarakat, lihat di situ apakah masyarakat lokalnya sudah mendapat manfaat nggak dari adanya pengembangan pariwisata di situ. Kalau memang belum, kasih ini saran dari hasil observasi atau penelitian adik-adik. Nanti mungkin jadikan tesis gitu ya. Boleh tesisnya mengangkat tentang pariwisata berbasis masyarakat, boleh. Berbasis komunitas lokal, boleh. Itu sangat menarik ya. Karena memang di beberapa tempat pengembangan pariwisata itu hanya dalam tanda kutip hanya dimakan oleh investor saja. Masyarakat lokal tidak terlalu banyak mendapat manfaat. Paling hanya jadi karyawan biasa gitu. Sisi posisi tertentu bukan masyarakat lokal sana. Dan kita juga mesti introspeksi diri, mesti belajar. Harus siap dengan perubahan itu. Masyarakat lokal harus belajar. Harus eh, pengalaman, harus belajar, harus mampu bersaing dengan orang-orang luar yang memang punya kemampuan untuk mengelola di top manajemen. Termasuk juga bisnisnya gitu, buka usaha-usaha sebagai wirausaha. Tidak hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan itu, tapi juga bisnis-bisnis yang memang bisa diambil dengan adanya pengelola wisata itu. Itu ya. Masyarakat lokal itu kadang-kadang ya, apa namanya? Ada peluang tapi tidak dilihat gitu loh. Salah kita. Orang Bali itu jarang sekali yang mau berbisnis gitu, menjadi lebih asik jadi karyawan. Mungkin orientasinya masih sama kayak gitu. Jadi pegawai negeri, jadi polisi, rela ngeluarin biaya
Tapi untuk menjadikannya lirik itu peluang yang bagus. Kalau saya sih ya seorang dosen, seorang PNS yang juga jadi pedagang gitu. Ada usaha kecil-kecilan gitu. Karena senang dagang juga. Kalau saya mungkin tidak jadi dosen, tidak mungkin saya fokus gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu adik-adik yang belum jadi PNS, belum jadi karyawan yang posisinya bagus gitu. Coba coba lihat peluang kenapa nggak jadi pengusaha gitu. Pengusaha di bidang pariwisata terutama ya, karena kan adik memang basic keilmuannya pariwisata. Nah itu kemudian pariwisata berkelanjutan. Ada yang silakan, ada yang mau mereview, yang bisa mereview pariwisata berkelanjutan. Kelompok 7 tadi, 2-3 menit sebelum saya. Ini sudah ya jam 17.18. Kita sampai setengah 6 aja. Siapa yang mau mereview? Yang bisa mereview pariwisata berkelanjutan itu seperti apa maksudnya? Ada? Pertama yang belum belum pernah bicara. Pak Ketut Sarke udah sering sih sebenarnya. Yang lain dulu, Pak Ketut coba yang lain dulu ya Pak Ketut. Karena Pak Ketut udah sering ya. Hampir setiap perkuliahan nih Pak Ketut, Pak siapa lagi satu? Gita, Gita. Silakan Gita. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Baik, Bapak, izinkan saya mereview yang dipaparkan Silakan oleh silakan. kelompok 7 tadi. Baik, pariwisata, tadi kelompok 7 membahas pembangunan pariwisata berkelanjutan atau sustainable development, yaitu dijelaskan tadi kalau nggak salah sebagai upaya pembangunan suatu negara yang meliputi sebagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan budaya juga. Setelah itu uh, disebutkan juga bahwa istilah berkelanjutan itu muncul pada kalau nggak salah 1798 saat meletus yang tersediaan lahan nikel di Inggris akibat ledakan penduduk. Dan kelompok 7 juga menjelaskan bahwa aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan itu ada aspek ekonomi. Contohnya, menciptakan iklim usaha, memaksimalkan kesejahteraan manusia. Aspek sosialnya ada menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan masyarakat, politik, budaya dan ekonomi, dan juga keamanan. Dan juga ya aspek yang terakhir tadi dibahas itu ada aspek lingkungan, yang terdiri dari bagaimana cara mengoptimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, melindungi modal alam yang krisis dan atau penting. Setelah itu ada dipaparkan juga bagaimana prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Jadi prinsipnya antara lain adalah partisipasi masyarakat setempat harus membantu mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata. Yang kedua itu keikutsertaan para pelaku atau stakeholder involvement atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Setelah nikah ada kepemilikan lokal, menggunakan sumber daya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat dan daya dukung. Setelah nikah, dalam studi kasusnya, Ika mengambil potensi hotel atau accommodation dan hospitality service yang mana berdirinya hotel-hotel atau restoran. Dengan pendirian hotel ini hanya mengindahkan sisi ekonomi atau arsitek kata
satu artikel Manowaba 2008. Kalau tidak salah, setelah nikah ada konsep yang diterapkan nih ke tataran filosofi, tataran mentalitas atau sikap mental, dan tataran perilaku. Nika yang bisa saya tangkap dari presentasi kelompok 7 Bapak. Baik, terima kasih Gita. Lagi satu coba. Pak Made Mahardika, silakan direview Pak. Pembahasan kelompok 7 tadi. Saya mencoba, terima kasih Bapak Dr. Ketuardiana dan teman-teman. Saya mencoba mereview dari presentasi Bapak Kiki dan kawan-kawan. Jadi tadi presentasinya membahas tentang konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism, di mana konsep ini menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan dalam pembangunan sektor pariwisata. Tujuannya tidak lain untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata ya, di mana pariwisata ini seperti bermata dua. Jadi koin bermata dua atau pisau bermata dua. Meminimalkan sisi dampak negatifnya terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal, sambil juga tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tentunya berkelanjutan. Prinsip utama yang diangkat dari makalah atau presentasi Bapak Kiki dan kawan-kawan ini mencakup tadi partisipasi masyarakat lokal, penggunaan sumber daya yang efisien, monitoring, evaluasi dan evaluasi keberlanjutan destinasi wisata. Aspek-aspek selanjutnya yaitu keikutsertaan dari para stakeholder, multi stakeholder, kepemilikan lokal, dan juga daya dukung lingkungan atau carrying capacity juga disebutkan sebagai elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian alam. Tadi juga disebutkan, seperti disebutkan oleh Gita tadi, studi kasus yang diangkat itu yaitu menggunakan POT, itu yaitu pembangunan hotel dan akomodasi di Bali itu dapat memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Jadi pariwisata berkelanjutan ini harusnya dikelola dengan pendekatan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, tapi juga pelibatan masyarakat atau komunitas lokal, melindungi lingkungan, dan memastikan manfaat yang jangka panjang untuk generasi selanjutnya. Demikian Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Saya kira kalau teman-teman menyimak dengan baik dari presentasi itu dan kemudian sudah ada teman yang mereview lagi gitu ya, mereview ulang, saya yakin teman-teman sudah paham juga apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan. Sustainability tourism development gitu. Prinsipnya begini ya, pariwisata itu dikembangkan di suatu tempat atau daerah, di destinasi pariwisata, itu jangan hanya sampai jangka pendek gitu, terus kemudian tidak berlanjut gitu. Bali ini, contohnya Bali ya, Bali ini dari tahun 1700-an lah katakan ya, sampai sekarang, utama kemudian puncaknya itu mulai tahun 1970-an, pariwisata Bali itu luar biasa kunjungannya gitu, sampai sekarang ya. Dan teman-teman mungkin sudah melihat perubahan yang terjadi di Bali dengan apa yang sudah kita diskusikan kemarin-kemarin itu. Dampak dari sisi sosial ya, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, sosial dampak lingkungan gitu ya, lingkungan fisik ya. Lahan yang semakin berkurang, kemacetan, polusi, sampah, kemudian hilangnya kealamian alam gitu. Dari sisi sosial budaya, pengaruh kemudian minuman keras, cara berpakaian, hidup yang hedon gitu ya. Sampai orang-orang lokal banyak sudah menjual tanahnya, itu fakta gitu. Kemudian kalau
ini misalnya dengan kondisi seperti itu kita tidak benar-benar berusaha menjaga gitu destinasi pariwisata ini Bali ini, mungkin suatu saat pariwisata Bali ini tidak akan berkelanjutan gitu. Mungkin ya tidak akan berkelanjutan. Jadi kalau mau eksploitasi alam, tebing-tebing, pegunungan, air terjun untuk tujuan pariwisata oleh investor-investor itu, jangan sampai kemudian ini hanya dinikmati sekarang aja, generasi berikutnya tidak menikmati gitu. Kebudayaan misalnya religi religi orang Bali ya yang mayoritas beragama Hindu. Nah, kalau religi orang Bali yang mayoritas beragama Hindu ini terancam gitu misalnya dengan pengaruh budaya-budaya luar, boleh dikatakan juga ada pengaruh keyakinan lain gitu. Nah, khawatir juga bahwa tradisi budaya Bali juga pasti akan berkurang gitu. Karena yang melestarikan, kenapa budaya Bali bisa lestari itu bahasanya, seninya, teknologinya, mata pencahariannya, religinya. Kenapa bisa lestari? Karena memang salah satunya adalah agama Hindu yang ada di Bali punya peranan gitu, memperkuat budaya. Sehingga kalau kebudayaan itu kemudian nanti tidak dilestarikan gitu, khawatir juga bahwa pariwisata Bali tidak akan berkelanjutan. Itu dari sisi kebudayaan. Gitu. Karena orang luar datang ke Bali itu karena budaya. Gitu. Kalau alam mungkin di beberapa tempat yang lain masih lebih indah itu, lebih bagus. Tapi mereka ke Bali itu lihat budaya orang Bali, tradisi orang Bali gitu, yang masih lestari sampai sekarang. Karena memang antara agama dan budayanya itu saling memperkuat gitu. Gamelan, tarian, kidung, bondres, apa, sendra tari, wayang itu semua dipakai dan apa bersinergi dengan agama. Jadi mengajarkan agama lewat bondres, mengajarkan agama lewat wayang, lewat kidung, lewat kekawin gitu. Dan itu disenangi oleh wisatawan. Jadi kalau itu tidak lestari, kan juga dikhawatirkan juga akan eh, mengancam keberlanjutan pariwisata Bali. Karena itu poin pariwisata Bali itu pariwisata berbasis budaya. Gitu. Kemudian yang lain juga kemacetan, sampah, polusi, itu juga mengancam pariwisata Bali ke depan kalau memang tidak dikelola dengan baik. Nggak usah datang ke Bali, macet gitu. Nah, itu contoh-contoh ya. Polusi, macet, panas. Gitu. Kan berdampak juga. Air bersih misalnya susah satu saat ke depan gitu di Bali. Kan mengancam juga. Kemudian pelayanan, keramah tamahan orang Bali. Pelayanan. Gitu. Kalau itu sudah hilang ciri khas orang Bali yang melayani, yang ramah itu, suatu saat bisa mengancam juga. Kemudian keamanan. Kalau pariwisata itu keamanan tuh penting sekali ya. Nah sekarang beberapa kasus terjadi penjamretan terhadap wisatawan. Dan itu kan berita itu kan dengan cepat menyebar gitu. Keamanan dia. Apalagi soal macet, soal sampah itu sudah banyak beberapa berita yang dibuat oleh bule sendiri gitu. Dia punya vlog-vlog sendiri. Beritanya sudah menyebar tentang sampah. Itu mengancam. Apalagi keamanan. Itu akan mengancam keberlanjutan. Eksploitasi alam juga. Mengancam keberlanjutan pariwisata. Saya kira itu ya. Jadi bagaimana kita punya peran sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa yang punya keilmuan di bidang pariwisata itu punya peran supaya pariwisata Bali ini tetap bisa berkelanjutan. Dengan tidak juga lupa dengan
aspek-aspek lain yang mesti juga tetap dikembangkan gitu ya. Karena pariwisata ini kan ternyata juga mengancam, ada sesuatu yang mengancam pariwisata, ada sesuatu juga yang diancam oleh adanya pariwisata. Ya enggak, dampak sosial budaya, dampak lingkungan kemarin itu. Kan ada banyak, ada beberapa dampak negatifnya juga. Pertanian kayak gitu tuh terancam, gitu. Lahan pertanian itu terancam gitu. Itu juga kita mesti kritis ya menyikapi. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, kita selesaikan perkuliahan hari ini karena memang minggu depan itu sudah jadwal UAS. Tadi kita ambil langsung 3 kelompok presentasi, sehingga hari ini sudah clear. Minggu depan saya kirim soal, nanti teknisnya saya atur ya bersama Kopti. Kalau memang agak sulit, nanti kita bertemu dalam satu ruangan untuk melakukan UAS. Saya rencana kirim soal saja, mungkin 5 soal gitu ya. Intinya 5 soal itu berkaitan dengan materi-materi yang sudah pernah kita diskusikan. Makanya Kortinya kumpulin tugas teman-teman ini dalam satu Google Drive. Jadi ada paper, ada kelompok, misalnya kelompok 1 namanya siapa, di dalamnya itu kelompok 1 gitu ya. Di dalamnya ada paper, ada PowerPoint. Kelompok 2 sama, di dalamnya ada paper, ada PowerPoint gitu, sampai kelompok 7. Nanti itu silakan tolong di-share di grup supaya bisa dibaca-baca juga oleh teman-teman lain yang memang beda dengan kelompok itu, sehingga teman-teman memahami semua materi yang sudah pernah kita diskusikan. Nanti begitu UAS, teman-teman punya pemahaman yang komprehensif, yang lengkap dari keseluruhan materi ini. Nanti secara teknis saya akan kirim soal, saya akan berikan waktu misalnya 1,5 jam sampai 2 jam untuk mengerjakan. Nanti saya kasih batas waktu, Korti mengumpulkan di jam berapa dalam satu Google Drive. Nanti berarti ada nilai tugas, ada nilai UAS. Dan keaktifan pada saat perkuliahan juga saya nilai. Saya masih ingat beberapa nama teman-teman yang memang aktif itu, saya akan berikan nilai lebih gitu ya. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Perkuliahan kita sudah berakhir. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Silakan. Ada? Dari saya belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, berarti akan ada ya. Saya tunggu. Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, saya anggap sudah jelas. Tinggal baca-baca kembali materi-materi itu, dipahami, dimengerti, dipahami kembali. Ini materi yang sangat menarik sebenarnya, pengelolaan destinasi pariwisata. Kalau memang tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Ini saya sangat berkesan dengan kelas ini. Ini menurut saya kelas yang sangat aktif. Itu rata-rata 29 lebih itu ya. Berapa orang satu kelas ini? Satu kelas 28 orang, Pak. Ini artinya semua orang kuliah. Dan rata-rata hampir setiap minggu ini aktif semua kuliah. Saya mungkin akan memberikan nilai A semua. Cuman ada yang A kurus, ada yang A sedang-sedang, ada A gemuk. Gitu. Kalau A gemuk itu berarti dia aktif di perkuliahan gitu. Tapi tetap saya akan lihat ininya ya, tugas sama UASnya tetap saya akan baca. Gitu. Tetap akan saya nilai. Saya kira itu, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya apresiasi kelas ini sangat aktif, kemudian rajin, disiplin, mengerjakan tugas juga baik, gitu ya, tidak ada masalah. Dan saya mau kelas ini dari 28 orang ini semuanya nanti diwisuda. Tidak ada yang tidak diwisuda. Oke, Bapak. Iya. Astungkara. Mahasiswa yang baik. Astungkara, Bapak. Iya. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang diwisuda. Mendapat ijazah, gitu ya. Walaupun sehebat apapun mengerjakan tugas, seaktif apapun di kelas, di perkuliahan,
Tapi kalau tidak mendapat ijazah, tidak diwisuda, itu berarti bukan mahasiswa yang baik. Iya. Pokoknya sampai jumpa 28 orang ini diwisuda, gitu ya. Maka Iya. tetap semangatnya itu harus tetap berkobar, semangatnya tetap harus dipertahankan. Ini Pak Wayan Madiarte ini semangat sekali. Jangan nanti di akhir-akhir, di pertengahan jalan, di akhir-akhir hilang. Harus sama semua semangatnya berkobar sampai akhir, sampai wisuda. Itu pesan saya. Ya, sekali lagi selamat. Kita akhiri bersama-sama perkuliahan ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi. Om Santi. Santi, Om Santi. Santi Santi Om. Sampai jumpa Santi, di Bapak. Bapak ya. Terima kasih Bapak. Sukses semua Bapak. Oke. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Nanti mungkin Sukses, kita Bapak. akan ketemu Ayo. lagi di proses Sukses, bimbingan, Bapak. ujian gitu ya. Proses bimbingan, ujian gitu. Tolong dihidupkan videonya semua. Saya mau foto. Slide satu ya. Sekali lagi dihidupkan video semua. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Kita akhiri ya. Saya Terima izin kasih ya. Bapak. Sukses semua Bapak. Terima kasih Bapak.